wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan taufiknya, Allah masih meringankan hati kita untuk kembali bisa duduk dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita berharap, terus kita berdoa kepada Allah, semoga yang kita kerjakan betul-betul diterima dan betul-betul menjadi pemberat timbangan kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin, malam hari ini kita masuk melanjutkan pembahasan akidah dengan materi kitab Usul Thalasah, 3 landasan utama. Terakhir kita sampai pada al-imanu bil malaikah, iman dengan para malaikat. Sekarang masuk pada rukun iman yang ke-3. Apa Bapak Ibu? Al-imanu bil kutub, iman dengan apa? Dengan kutub. Demikian rukun iman yang ketiga. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kutubnya. Baik, sebagai muqaddimah kita masuk pada apa itu makna kutub. Al-kutubu itu bentuk jamak dari kata kitabun. Satunya bahasa Arabnya kitab, nek banyak namanya al-kutub. Kitabun al-kutub. Saya baca ditirukan, kitabun al-kutubu, kitabun al-kutubu. Satu buku namanya kitab, nek banyak buku namanya kutub. Al-imanu bil kutub berarti kitab yang harus kita imani jumlahnya enggak cuma 1, tapi banyak, lebih dari 2. Maka disebutkan al-kutub. Adapun kitab Bapak Ibu itu maknanya adalah maktub, sesuatu yang ditulis, sesuatu yang ditulis. Maka dalam bahasa Arab kalau ada istilah kitab itu maknanya adalah buku tapi yang ada tulisannya. Kalau buku tapi nggak ada tulisannya namanya adalah daftarun. Ini muqaddimah yang pertama. Kitab jamak dari kata kutub. Pembahasan yang kedua, apa itu makna iman kepada kitab? Disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya. Kenapa Mas? Mutar-mutar. Iman kepada kitab yaitu beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Sekali lagi, yang diturunkan tidak hanya satu kitab, tapi beberapa kitab. Yang mana kitab itu diturunkan dari Allah kepada rasul sebagai rahmat, sebagai rahmat. Maka siapa yang mau membaca, mempelajari, mengamalkan Alkitab, dia pun akan mendapatkan rahmat Allah. Dan juga sebagai hidayah bagi seluruh manusia. Maka siapa yang mau membaca, mau belajar dan mengamalkan isinya, hidupnya pasti di atas hidayah.
dan juga agar mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhiratnya. Bapak Ibu, dari pengertian ini diambil pelajaran untuk kita semuanya. Allah ketika menurunkan Alkitab kepada para rasul, yang itu untuk diajarkan kepada manusia, ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, karena kitab itu sebagai rahmat. Ya, sebagai rahmat. Maka siapa yang pengen dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya, yuk kita semakin mendekat kepada Al-Qur'an. Yang kedua, karena sebagai hidayah. Dan kita semuanya pasti butuh hidayah. Kita semuanya pasti butuh hidayah, baik di dunia maupun besok di yaumul qiyamah. Dan yang ketiga, agar para manusia bisa hidup bahagia di dunianya maupun di akhiratnya. Demikian makna iman kepada kitab. Selesai dua muqaddimah. Satu, makna kitab. Yang kedua, makna iman kepada kitab. Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada pembahasan iman kepada kitab meliputi 4. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya pengen mengimani kepada kitab dengan iman yang benar, harus mengimani 4 perkara. Kecil-kecil Bapak Ibu. Yang pertama, mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar turun dari Allah. 1. Yang kedua, mengimani nama-nama kitab yang sudah kita ketahui. Yang ketiga, membenarkan seluruh beritanya. Dan yang keempat, mengamalkan isinya. Kita akan pelajari satu per satu. Yang pertama, jamaah kaum muslimin, orang itu dikatakan benar imannya kepada kitab kalau yang pertama mengimani, yakin, tidak boleh ragu bahwa kitab-kitab yang ada benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karangan manusia. Ya, benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa ayat. Di antara ayat yang menjelaskan bahwasanya kitab termasuk Al-Quran betul-betul turun dari Allah, dalam surat Al-Ma'idah ayatnya 48. Surat apa Bapak Ibu? Al-Ma'idah ayat berapa? 48. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi. Taib, saya baca, Bapak Ibu tirukan. Wa anzalna, monggo, ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadaihi minal kitabi. Sekali lagi, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadaihi minal kitabi. Insyaallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna, dan kami telah turunkan. Kami di sini yang dimaksud siapa Bapak Ibu? Allah. Dan kami telah turunkan ilaika kepadamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami telah turunkan kepadamu al-kitaba, yakni Al-Quran, bil haqqi, dengan membawa kebenaran.
Musaddiqal lima baina yadayhi, selain membawa kebenaran, Al-Quran itu juga musaddiqan, membenarkan, lima baina yaday minal kitab, dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, karena kitab-kitab sebelumnya itu ada yang kurang pas, maka dibenarkan oleh Al-Quran. Bapak Ibu, ayat ini menjadi dalil Al-Quran turun dari Allah. Pertanyaan saya, siapa yang bisa menunjukkan lafaz yang menunjukkan Al-Quran itu turun dari Allah? Mana lafaznya? Kenapa? Wa anzalna. Apa makna wa anzalna? Dan kami telah menurunkan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan Bapak Ibu, apa di antara faedah kalimat wa anzalna, kami telah menurunkan? Satu faedahnya, Al-Quran betul-betul turun dari Allah. Faedah yang kedua apa? Yang bisa dapat mineral, Pak. Dari kata apa? Allah itu berada di atas. Monggo Dik. Dik, mau nggak? Masya Allah. Mau teh apa ini? Allah mengatakan wa anzalnya, kami menurunkan. Yang namanya menurunkan itu dari bawah atau dari atas? Ya, dari atas. Ketika Allah mengatakan dan kami telah menurunkan, menunjukkan Allah itu posisinya fis sama, di atas langit, bukan di mana-mana, bukan di hatiku, tapi yang betul adalah di atas langit. Terjemah kaum muslimin, demikian beberapa faedah. Kita masuk yang kedua, ayat yang menunjukkan Al-Quran turun dari Allah. Suratnya Al-Hijr, ayatnya ke-9. Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikra, peringatan, maksudnya Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kamilah yang benar-benar akan memeliharanya, akan menjaganya. Sama jamaah, ayat ini minimal mengandung dua pelajaran. Pelajaran yang pertama apa? Al-Quran betul-betul turun dari Allah. Lafadznya mana? Inna nahnu nazzalna. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya Al-Quran itu akan selalu terjaga, tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti selamanya. Ini dipetik dari lafaz wa inna lahu lahafidun. Ya, maka jamaah kaum muslimin, ini ayat yang sangat agung yang menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran betul-betul turun dari Allah. Selesai dari dalil Al-Quran betul-betul turun dari Allah. Berikutnya jamaah kaum muslimin, apa faedah? Setelah Bapak Ibu mengetahui Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa faedahnya? Kita sebutkan minimal 3. Faedah yang pertama, kalau Bapak Ibu meyakini Al-Quran betul-betul turun dari Allah, satu, maka setiap perintah dalam Al-Quran pasti mengandung kebaikan. Setiap perintah dalam Al-Quran pasti mengandung kebaikan. Karena Al-Quran turun dari Allah yang maha baik. Yang maha baik itu dulu Asmaul Husna bunyinya apa jamaah? Kenapa? At-Thayyibu. Allah itu maha baik. Kalau yang menurunkan Al-Quran itu maha baik, maka setiap perintah dalam Al-Quran pasti mengandung apa? Kebaikan. Bapak Ibu, siapa yang mau
mengamalkan satu saja di antara perintah dalam Al-Quran, dia pun akan di atas kebaikan. Contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu linnasi husna, berucaplah yang baik kepada manusia. Bapak Ibu, kalau kita mempraktikkan ayat ini, wa qulu linnasi husna, berucaplah yang baik kepada manusia. Kalau ini kita pegang Bapak Ibu, kalau ini kita amalkan, dimanapun kita berada, pasti akan berada pada kebaikan. Di rumah, bapak nek matur sama ibu mesti baik ucapannya. Ibu kalau matur sama bapak juga baik ucapannya. Demikian pula anak-anaknya. Maka keluarga itu akan terjaga kebaikannya. Demikian pula jamaah kaum muslimin, kalau kita berucap di masyarakat, mengamalkan ayat ini, wa qulu linnasi husna, berucaplah yang baik kepada manusia, maka sama. Hidup kita di masyarakat juga akan tumbuh dengan apa? Kebaikan. Ini baru satu contoh. Kemudian faedah yang kedua, keyakinan Allah, Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala, itu mengandung keharusan setiap larangan Al-Quran pasti mengandung keburukan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat, di situ ada larangan, berarti yang dilarang itu pasti mengandung apa? Keburukan. Karena Al-Quran itu turun dari Allah yang Maha Penyayang. Allah tidak ingin kita terjatuh pada keburukan. Contohnya larangan apa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tansawul fadla bainakum, jangan melupakan kebaikan di antara kalian. Ini ayat terdapat larangan kita ini selaku muslim, selaku mukmin, jangan mudah melupakan jasa orang lain. Ya. Siapa yang jadi pribadi suka melupakan jasa kebaikan orang lain, maka dia pun akan berada di atas keburukan. Bapak-bapak, neraka itu paling banyak penghuninya laki atau perempuan? Bukan laki-laki? Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan perempuan itu paling banyak menjadi penghuni neraka? Lupa kebaikan suami. Suaminya lama berbuat baik, hanya kesalahan dikit saja membuat yang baik lama ini apa? Hilang, terlupakan. Menyebabkan apa? Ini wanita jadi penghuni neraka. Maka Bapak Ibu, yuk kita jadi pribadi, jangan menjadi seorang yang melupakan jasa orang lain. Ayat ini, jangan melupakan jasa orang lain Bapak Ibu. Ini terkait apa? Suami istri yang sudah cerai, yang sudah putus. Suami istri yang sudah putus saja, suami nggak boleh melupakan kebaikan istri, istri nggak boleh melupakan kebaikan suami. Padahal sudah apa? Putus, apalagi belum putus. Maka ini adab dalam Al-Quran. Siapa yang menerjang larangan ini, maka dia pun akan ada dalam keburukan. Contohnya kisah tadi, wanita kebanyakan masuk neraka gara-gara lupa kebaikan suaminya. Baik, ini baru satu contoh. Masih banyak contoh-contoh larangan yang lainnya. Yang ketiga Bapak Ibu, faidah ketika Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala, setiap hukum di dalam Al-Quran pasti adil. Pasti adil. Kenapa? Karena Al-Quran turun dari Allah yang Maha Adil, tidak mungkin berbuat apa? Kezaliman. Tapi demikian beberapa faedah, wallahu a'lam bishawab. Sekarang masuk pada poin yang kedua. Perkara yang harus kita imani terkait dengan apa? Kitab.
yaitu mengimani nama-nama kitab yang sudah kita ketahui namanya. Masih ingat Bapak Ibu, kitab-kitab yang sudah diketahui namanya ada berapa? 4 atau 5? Yang pertama apa? Kita lihat. Yang betul berapa? Yang betul 5. 1, suhuf, lembaran-lembaran, namanya suhuf Ibrahim, diberikan kepada Nabi Ibrahim. Yang kedua, At-Taurat, diberikan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, Zabur, diberikan kepada Nabi Daud. Yang keempat, Injil, diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir, Al-Quran, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafal Bapak Ibu? Ulangi, yang pertama apa tadi? Diberikan kepada. Terus yang kedua, Taurat kepada Nabi Musa atau Daud? Musa. Terus 3, Zabur kepada Nabi Daud. Keempat, Injil kepada Nabi. 5, masalahnya bareng-bareng Pak Sarju. 1, Sukuf, Masya Allah. 2, Taurat. Betul Bapak-bapak? Fatur menurut ya ini. 3, Zabur. Betul Pak Dodi? Baik. Terus Injil. Terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu poin yang kedua, harus mengimani nama-nama kitab yang sudah kita ketahui. Sekarang yang ketiga, termasuk perkara yang harus kita imani terkait dengan kitab adalah membenarkan beritanya. Membenarkan beritanya. Ya, terutama Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an pasti terjaga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Bapak Ibu dalam Al-Qur'an bahwa semua isi Al-Qur'an pasti benar. Semua isi Al-Qur'an pasti benar. Hukumnya pasti adil. Ini enggak boleh ragu, 100% harus yakin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Taib saya baca biar Bapak Ibu mengingat, ditirukan. Wa tammat, monggo. Kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Bersama-sama 1 2 3. Sudah sampai adlan aja Pak, nah, sampai akhir kedawan. Wa tammat, dan telah sempurna. Maka dulu Bapak Ibu kalau pernah lihat film nek wis rampung tulisannya apa? Tamat. Itu bahasa apa Pak? Bahasa Arab. Tamat, sempurna. Wa tammat, telah sempurna kalimatur rabbika, kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Qur'an. Apanya yang sempurna? 2. 1, sidqon, benarnya. Yang kedua, adlan, adilnya. Apa maksudnya kata para ulama tafsir? Yang dimaksud dengan sidqon, benar, yaitu benar dalam kabar-kabarnya.
Semua kabar info dalam Al-Quran itu pasti benar, tidak boleh didustakan, walaupun kadang tidak masuk akal. Yang kedua, adil dan adil maksudnya adalah dalam hukumnya. Maka semua hukum dalam Al-Quran itu pasti apa? Keadilan. Demikian. Jadi tugas orang mukmin adalah membenarkan semua isi kitab, terutama Al-Quran. Tidak boleh didustakan. Ayat yang kedua jamaah kaum muslimin, atau pembahasan yang terakhir, yang keberapa? Yang keempat adalah mengamalkan isinya disertai dengan ketundukan. Ini keharusan yang keempat dalam mengimani apa? Alkitab. Bapak Ibu, sebelum dilanjut, tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Satu, kewajiban terhadap Alkitab. Satu, meyakini kitab turun dari Allah. Dua, meyakini nama-nama yang kita ketahui. Yang ketiga, membenarkan isinya. Dan yang keempat, mengamalkan isinya. Bapak Ibu, mengamalkan Al-Quran itu sebab keberkahan. Mengamalkan Al-Quran itu sebab keberkahan. Maka siapa yang pengen hidupnya, rumah tangganya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka amalkan kandungan Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan mubarak, dalam keadaan diberkahi. Mubarak. Karena Al-Quran kitab yang diberkahi, Allah perintahkan wattabi'uh, ikuti. Ikutilah Al-Quran. Sedikit-sedikit kita amalkan, Pak. Itu wujud ngikuti Al-Quran. Kita baca, yang kita paham kita amalkan semampu kita. Wattaqu, kemudian bertakwalah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan kepada kita Al-Quran itu kitab yang dinyatakan dengan mubarak. Apa? Diberkahi. Maka siapa yang pengen diberkahi hidupnya dalam seluruh sisinya, yuk kita sama-sama mendekat kepada Al-Quran. Minimal level yang paling bawah adalah membacanya. Hanya motivasi Bapak Ibu, hanya motivasi. Ini seorang anak yang buta, ya, tapi ternyata Allah memudahkan anak ini bisa apa?
hafal Al-Quran juga banyak menghafal hadis untuk motivasi ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ini kondisi orang yang buta. Harapannya bisa melembutkan hati kita. Ya, mungkin kita jarang membaca Quran, semoga dengan lihat ini bisa lembut hati kita, semangat membaca Al-Quran. Setelah buta apalagi? Orang yang bisu. Ini halakohnya orang-orang yang bisu, ya, ketika mereka menghafal Al-Quran. Baik, cukup jamaah. Kalau Bapak Ibu punya HP, ya, diusahakan HP itu kadang dibuka hal yang seperti ini. Biar melembutkan hati kita, membuat semangat untuk membaca Al-Quran. Kadang ngapunten kalau kita sudah terjun ke dunia, itu kadang lalai. Ya, apalagi sudah selesai Ramadan kita. Maka kadang perlu kita buka hal-hal yang seperti ini agar membuat kita semangat membaca. Apalagi jamaah, buta sudah, tuli sudah, kemudian mana orang tuanya? Baik, cukup jamaah. Lanjut. Nanti bisa dibuka apinya masing-masing. Jadi mengamalkan Al-Quran sebab keberkahan. Karena memang Al-Quran disifati dengan mubarak. Kita praktikkan jemaah, insya Allah Ta'ala akan jadi sebab keberkahan seluruh sisi kehidupan kita. Kemudian jemaah kaum muslimin, meninggalkan Al-Quran sebab kebutaan. Kalau tadi mengamalkannya sebab keberkahan hidup, meninggalkan Al-Quran sebab kebutaan. Buta nyata Bapak Ibu. Besok di yaumul qiyamah, walaupun di dunia bisa melihat. Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 20, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang donka, yang sempit, tidak merasakan ketenangan, tidak merasakan kebahagiaan. Ini orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, kesejukan hati itu enggak ada. Ya. Kemudian bukan hanya itu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami kumpulkan besok di yaumul qiyamah dalam kondisi a'ma. Apa itu a'ma? Buta. Dia bertanya, ya Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabbi, kenapa engkau mengumpulkan kami buta padahal dulu kami bisa melihat? Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikian itu karena dulu ketika turun ayat kami, kamu melupakannya, tidak pernah memperhatikan.
Wa kadzalika yauma tunsa, hari ini pula kalian dilupakan. Jadi Bapak Ibu, siapa yang meninggalkan Al-Quran itu sebab kebutaan di yaumul qiyamah. Waliyadzubillah. Baik, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang pembahasan yang terakhir. Jadi tadi ada 4 poin yang harus kita imani terkait dengan apa? Kitab. Ya, mengimani turunnya dari Allah, mengimani nama-nama yang kita ketahui, membenarkan kabarnya, mengamalkan apa? Isinya. Sekarang yang terakhir, apa faedah buah iman kepada Alkitab? Apa itu, Pak? Suara apa? Bukan adzan ya? Kipas angin. Faedah yang pertama setelah kita belajar iman pada Alkitab, yang pertama adalah mengetahui Allah itu begitu perhatian kepada para hambanya. Buktinya apa kalau Allah perhatian? Allah nurunkan kitab kepada setiap kaum. Ini menunjukkan bagaimana Allah betul-betul perhatian. Allah turunkan pada setiap kaum itu Alkitab, yang mana kitab itu jadi petunjuk bagi mereka, jadi sebab kehidupan mereka bahagia dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kalau kita semakin diperhatikan Allah, yuk timbal balik kita apa? Kita pun semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak kalau punya istri, jenengan kok diperhatikan pol, ya, mulai kerja disambut, kelambi ini dicopotke, kopi ini digaweke, adus kelambi ini sing resik disiapke, dinggokke meneh. Itu bentuk perhatian. Bapak-bapak seneng apa mboten kira-kira? Tambah semakin cinta. Tapi kapan kira-kira? Sama jemaah. Kalau Allah itu perhatian kepada kita dengan diturutannya Alkitab, harusnya kita semakin cinta kepada Allah. Dan Bapak Ibu, jangan lupa, cinta kepada Allah itu ibadah yang agung. Makanya Nabi ketika ditanya kapan kiamat, Nabi menjawab, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Si sahabat mengatakan, uhibbullah wa rasul. Persiapan aku untuk bertemu hari kiamat adalah mencintai Allah dan mencintai Rasul. Nabi mengatakan, almar'u ma'aman habba yaumul qiyamah. Orang itu akan dikumpulkan bersama idolanya besok di yaumul qiyamah. Jamaah kaum muslimin, demikian pembahasan al-iman bil kitab. Semoga bermanfaat dan semoga jadi pengingat untuk saya dan panjenengan semuanya. Banyak kurangnya, banyak khilafnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.